Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal PPPK, kompetensi teknis guru pendidikan agama Islam bersama Info Kita YA. Kompetensi teknis guru PAI sendiri ada dua macam. Yang pertama pedagogik dan yang kedua adalah pelajaran PAI itu sendiri. Nah, pelajaran PAI itu sendiri ada Al-Quran Hadis, akidah, akhlak, tarikh, dan fikih. Baiklah, sebelum lanjut, mohon teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal lainnya di channel Info Kita YA. Masih merujuk pada surat keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, seleksi kompetensi terbagi menjadi 4 materi, yakni kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan untuk link keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 ada di deskripsi ya linknya. Dan ada pun untuk pembahasan soal-soal 4 kompetensi ini ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara juga ada di channel Info Kita YA. Sudah saya jadikan satu di playlist khusus soal PPPK dan linknya juga ada di deskripsi atau teman-teman bisa langsung kunjungi channel Info Kita YA. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis guru PAI. Tes kompetensi teknis sendiri bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Dan bidang teknis jabatan guru PAI itu ada dua. Yang pertama tentang keguruan atau ilmu keguruan yakni pedagogik, dan yang kedua adalah ilmu tentang pelajaran itu sendiri yaitu tentang pendidikan agama Islam. Ada 5 ruang lingkup yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yakni ada Quran Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan SKI. Baiklah, langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal ke-1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya dan orang yang mengurus anak yatim di surga bagaikan 2 jari ini." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, bagaimana Anda menentukan kedudukan hukum dalam menanggung beban atau biaya hidup anak yatim? A. Menanggung biaya hidup anak yatim adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan tetapi tidak wajib. B. Menanggung biaya hidup anak yatim adalah wajib karena hadis tersebut menunjukkan keutamaan bagi yang mengurus anak yatim. C. Menanggung biaya hidup anak yatim adalah tidak ada ketentuan hukum karena hadisnya dhaif. D. Menanggung biaya hidup anak yatim adalah perkara yang boleh tetapi tidak perlu diperhatikan secara serius. Langsung saja, jawabannya adalah B, yaitu menanggung biaya hidup anak yatim adalah wajib karena hadis tersebut menunjukkan keutamaan bagi yang mengurus anak yatim. Penasaran bagaimana pembahasannya? Ini dia pembahasannya. Menanggung beban atau biaya hidup anak yatim merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua. Hadis di atas menekankan betapa mulianya perbuatan mengurus anak yatim sehingga Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka yang melakukannya. Sedangkan kedudukan hukum menanggung biaya hidup anak yatim ada 2, yakni 1 wajib. Wajibnya ini wajib kifayah ya atau fardu kifayah. Yakni menanggung biaya hidup anak yatim bisa dianggap wajib bagi individu yang mampu. Nah, ini wajib bagi yang mampu ya. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa anak yatim terjamin kehidupannya. Jika sudah ada sebagian orang yang melaksanakan tanggung jawab ini, maka kewajiban tersebut akan gugur dari yang lain. Gugur ini bukan berarti haram, bukan berarti tidak boleh ya. Tetap boleh ikut mengurus, tapi sebenarnya kewajibannya sudah gugur. Yang kedua adalah sunnah muakkadah.
Jika tidak ada paksaan untuk menanggung biaya hidup anak yatim, perbuatan ini tetap dianjurkan dan dianggap sebagai sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Meskipun bukan kewajiban yang langsung, tetapi sangat ditekankan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Jadi, kesimpulannya kedudukan hukum menanggung biaya hidup anak yatim adalah wajib atau fardu kifayah bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu, jika sudah ada yang mengurusi, maka yang lainnya gugur. Meskipun yang lainnya gugur kewajiban, tapi bukan berarti dia tidak boleh mengerjakan. Jadi, hukumnya bagi yang lain adalah sunnah muakkadah, begitu ya. Makanya soal tadi, bagaimana kedudukan hukum menanggung biaya hidup anak yatim, yang utama adalah wajib. Maksudnya adalah wajibnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Soal kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Berdasarkan hadis tersebut, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keutamaan ulama dan pencari ilmu? A. Ulama dan pencari ilmu memiliki kekayaan materi yang melimpah. B. Ulama merupakan pewaris Nabi yang menyebarkan ilmu dan pengetahuan. C. Pencari ilmu tidak perlu mengandalkan ulama dalam mencari ilmu. D. Pewaris harta benda lebih utama dibandingkan pewaris ilmu. Berdasarkan hadis di atas, teman-teman diminta untuk menyimpulkan atau menggambarkan keutamaan ulama dan pencari ilmu berdasarkan hadis tersebut, bukan berdasarkan redaksi yang lain ya. Untuk pilihan jawaban A, ulama dan pencari ilmu memiliki kekayaan materi yang melimpah. Itu sudah jelas salah. Karena sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, maksudnya tidak mewariskan kekayaan, tetapi mereka mewariskan ilmu. Pilihan jawaban B, ulama merupakan pewaris Nabi yang menyebarkan ilmu dan pengetahuan. Ini benar sekali ya, karena di kalimat pertama hadis itu, sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi, Nabi tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Jadi ini ulama merupakan pewaris Nabi yang menyebarkan ilmu dan pengetahuan, itu benar. Untuk pilihan jawaban C, pencari ilmu tidak perlu mengandalkan ulama dalam mencari ilmu. Lah terus suruh mengandalkan kepada siapa? Kepada Mbah Google mungkin ya, itu jelas salah. Karena tidak ada sanadnya. D. Pewaris harta benda lebih utama dibandingkan pewaris ilmu. Ini bagi orang yang suka dengan kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi jawabannya adalah B. Ulama merupakan pewaris Nabi yang menyebarkan ilmu dan pengetahuan. Soal ketiga, perhatikan pernyataan berikut. 1. Seorang muslim menghadiri upacara perayaan agama non-muslim untuk menghormati tetangga tanpa ikut dalam ritual keagamaan. 2. Seorang muslim membantu tetangga non-muslim yang sedang kesulitan tanpa membedakan keyakinan. 3. Seorang muslim mengikuti ritual ibadah agama non-muslim atas dasar persahabatan dan toleransi. Pertanyaannya, manakah tindakan yang tidak tepat dan tidak termasuk toleransi yang benar? A. Tindakan 1 dan 2, B. Tindakan 2 dan 3, C. Tindakan 1 dan 3, D. Tindakan 3. Sekedar mengingatkan untuk teman-teman, jika ada soal dengan pernyataan banyak seperti ini, pernyataannya jangan dibaca dulu. Jadi yang dibaca adalah langsung ke perintahnya, yaitu di soal yang terakhir. Manakah tindakan yang tidak tepat dan tidak termasuk toleransi yang benar? Jadi kita langsung milih nanti ya. Baiklah, mari kita pilih. 1. Seorang muslim menghadiri upacara perayaan agama non-muslim untuk menghormati tetangga tanpa ikut dalam ritual keagamaan. Pernyataan 1 ini sudah jelas salah ya. Seorang muslim menghadiri upacara perayaan. Digarisbawahi ya, diingat, upacara perayaan agama non-muslim untuk menghormati tetangga tanpa ikut dalam ritual keagamaan.
nggak mungkin nggak ikut karena dia menghadiri upacara. Ya, salah, jadi ini mengecoh ya. Seorang muslim menghadiri upacara perayaan agama non-muslim untuk menghormati tetangga tanpa ikut dalam ritual itu tidak mungkin lah. Kenapa dia ikut upacara kalau enggak ikut ritual? Kecuali kalau dia hanya melihat itu ya. Kalau ini kan menghadiri upacara gitu. Yang nomor 2, seorang muslim membantu tetangga non-muslim yang sedang kesulitan tanpa membedakan keyakinan. Ini boleh karena ini termasuk tenggang rasa dan ini bukan termasuk dalam urusan akidah ya. Pernyataan ketiga, seorang muslim mengikuti ritual ibadah agama non-muslim atas dasar persahabatan dan toleransi. Apalagi ini jelas-jelas mengikuti ritual ibadah. Jelas tidak boleh ya. Jadi, manakah tindakan yang tidak tepat dan tidak termasuk toleransi yang benar adalah C. Tindakan 1 dan 3. Soal yang keempat, Ali adalah seorang pelajar yang bercita-cita untuk menjadi insinyur. Meskipun ia berusaha keras dalam studinya, ia menghadapi banyak rintangan seperti kesulitan memahami beberapa pelajaran dan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Dalam menghadapi masalah ini, Ali sering merenungkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia percaya bahwa setiap usaha dan doa yang dilakukannya merupakan bentuk kebebasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk memilih jalan hidupnya. Ali terus berusaha belajar dengan giat, berdoa, dan mencari bantuan dari guru dan teman. Akhirnya, berkat usaha dan ketekunannya, ia berhasil lulus dengan baik dan diterima di perguruan tinggi impiannya. Berdasarkan narasi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai makna kebebasan manusia sebagai makhluk Allah dalam konteks takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? A. Kebebasan manusia terbatas pada keputusan yang diambil tanpa adanya pengaruh takdir. B. Kebebasan manusia berarti memiliki kemampuan untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kebebasan manusia mencakup hak untuk berusaha dan memilih meskipun takdir Allah tetap ada sebagai pengatur akhir. D. Kebebasan manusia menunjukkan bahwa semua peristiwa dalam hidup terjadi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut teman-teman, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai makna kebebasan manusia sebagai makhluk Allah dalam konteks takdir Allah? Kita bahas satu-satu. A. Kebebasan manusia terbatas pada keputusan yang diambil tanpa adanya pengaruh takdir. Jelas salah, karena takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kebebasan manusia berarti memiliki kemampuan untuk mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga salah. Tidak semua takdir bisa dirubah oleh manusia. C. Kebebasan manusia mencakup hak untuk berusaha dan memilih meskipun takdir Allah tetap ada sebagai pengatur akhir. Jadi ini benar ya, kebebasan manusia mencakup hanya hak untuk berusaha dan memilih. Adapun hasil akhirnya itu tetap berdasarkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk D, kebebasan manusia menunjukkan bahwa semua peristiwa dalam hidup terjadi tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak berpikir seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Kebebasan manusia mencakup hak untuk berusaha dan memilih saja, meskipun takdir Allah tetap ada sebagai pengatur akhirnya. Sedikit pembahasan tentang kodok dan kodar. Kodok dan kodar adalah dua konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan takdir. Kodok merujuk pada ketentuan Allah yang sudah ditetapkan, sedangkan kodar berkaitan dengan ukuran atau pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan yang mencerminkan kebebasan mereka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebebasan manusia itu berarti kemampuan untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan,
Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir setiap individu, manusia tetap memiliki kebebasan untuk berusaha dan memilih jalan hidupnya. Ini mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk berusaha dan berdoa dalam menghadapi tantangan hidup. Soal yang kelima. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia menghadapi berbagai situasi yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Konsep kodok dan kodar mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dalam beberapa kasus terdapat takdir yang bersifat mu'allaq, yaitu takdir yang dapat berubah tergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang mahasiswa yang berusaha keras dalam belajar dan berdoa berpotensi untuk lulus dengan nilai tinggi. Namun jika ia malas dan tidak berusaha, hasilnya bisa berbeda meskipun takdirnya untuk lulus tetap ada. Berdasarkan narasi tersebut, manakah dari contoh berikut yang menunjukkan takdir mu'allaq dalam kehidupan manusia? A. Seseorang lahir ke dalam keluarga yang kaya tanpa usaha apapun. B. Seseorang yang sakit keras tetapi mendapatkan kesembuhan setelah menjalani pengobatan. C. Seseorang yang terlahir dengan bakat seni tanpa perlu berlatih. D. Seseorang yang mendapatkan pekerjaan impiannya tanpa pernah melamar. Di dalam narasi sudah disebutkan bahwa terdapat takdir yang bersifat mu'allaq, yaitu takdir yang dapat berubah tergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Manakah dari contoh berikut pilihan A sampai D yang menunjukkan takdir mu'allaq dalam kehidupan manusia yang dapat berubah tergantung pada usaha dan ikhtiar manusia? Pilihan jawaban A, seseorang lahir ke dalam keluarga yang kaya tanpa usaha apapun, itu bukan mu'allaq ya, karena sudah ditetapkan dari sananya. B. Seseorang yang sakit keras tetapi mendapatkan kesembuhan setelah menjalani pengobatan. Nah, di sini ada usaha dan ikhtiar manusia itu bagaimana agar dia dapat sembuh. C. Seseorang yang terlahir dengan bakat seni tanpa perlu berlatih. Ini sudah bakat dari lahir ya, ini juga berdasarkan kodok dan kodar Allah. D. Seseorang yang mendapatkan pekerjaan impiannya tanpa pernah melamar. Ini sepertinya mustahil ya, kecuali ada orang dalam ini. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Contoh yang menunjukkan takdir mu'allaq yaitu seseorang yang sakit keras tetapi mendapatkan kesembuhan setelah menjalani pengobatan, yaitu dalam bentuk usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Untuk membedakan makna kodok, kodar, dan takdir mu'allaq, sedikit pembahasan. Kodok dan kodar adalah dua konsep penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan takdir. Kodok merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan dan pasti terjadi. Ini mencakup semua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Misalnya, kapan dia lahir, kapan dia mati, begitu ya. Yang kedua, kodar merupakan ukuran dan ketentuan Allah terhadap segala sesuatu, termasuk kemampuan, waktu, dan cara terjadinya peristiwa. Kodar juga dapat dipahami sebagai pelaksanaan dari kodok. Jadi kodok itu yang masih tertulis sebelum manusia itu lahir. Sedangkan kodar itu adalah apa yang terjadi sebagai perwujudan kodok yang sudah tertulis itu di dalam kehidupan manusia. Sedangkan takdir mu'allaq adalah salah satu bentuk takdir yang tidak mutlak dan dapat berubah berdasarkan ikhtiar atau usaha dan doa manusia. Dalam konteks ini, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan mengambil tindakan yang akan mempengaruhi hasil dari takdir tersebut. Contoh takdir mu'allaq dalam kehidupan manusia adalah pendidikan dan karir. Seorang mahasiswa yang belajar dengan giat dan rajin berdoa memiliki potensi untuk lulus dengan nilai yang baik. Namun, jika ia tidak berusaha atau malas, hasil yang didapat bisa jadi mengecewakan.
Dalam hal ini, meskipun ada takdir untuk lulus, usaha dan doa menjadi penentu hasilnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Soal ke-6. Ali adalah seorang yang dikenal sangat pemaaf setiap kali terjadi kesalahpahaman atau konflik dengan teman-temannya. Ia selalu memilih untuk mendahulukan memberi maaf daripada membalas dendam atau menyimpan rasa sakit hati. Ali percaya bahwa dengan memaafkan ia tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga dirinya sendiri meskipun ada teman yang pernah berbuat salah padanya. Ali tetap berusaha menjaga hubungan baik dan selalu mengingatkan dirinya bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan kebencian. Berdasarkan kisah di atas, apa manfaat sikap dan perilaku memberi maaf Ali kepada orang lain pada dirinya sendiri? A. Memberi maaf membuat Ali terlihat lemah di mata orang lain. B. Memberi maaf membantu Ali untuk membangun citra positif di kalangan teman-temannya. C. Memberi maaf diberikan ketenangan batin kepada Ali dan membebaskan dari rasa sakit hati yang berkepanjangan. D. Memberi maaf hanya bermanfaat bagi orang lain, tidak ada dampak positif bagi diri Ali sendiri. Berdasarkan kisah di atas, apa manfaat sikap dan perilaku memberi maaf Ali kepada orang lain pada dirinya sendiri? Jadi yang ditanyakan adalah manfaat sikap dan perilaku memberi maaf kepada orang lain pada diri sendiri. Di dalam soal sudah disebutkan Ali percaya bahwa dengan memaafkan ia tidak hanya meringankan beban orang lain tetapi juga dirinya sendiri. Jadi jawabannya adalah C. Memberi maaf diberikan ketenangan batin kepada Ali dan membebaskan dari rasa sakit hati yang berkepanjangan. Soal ke-7. Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, penyebaran Islam di Nusantara menggunakan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal. Salah satu pendekatan penting yang digunakan adalah melalui akulturasi budaya. Berdasarkan hal tersebut, strategi dakwah Islam pada masa ini ditandai oleh A. Menggunakan pendekatan militer untuk memperluas pengaruh Islam. B. Menghilangkan seluruh kebudayaan lokal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. C. Mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam seni, budaya, dan adat istiadat. D. Menggunakan kekuatan politik kerajaan untuk memaksa masyarakat memeluk Islam. Di dalam soal sudah disebutkan bahwa salah satu pendekatan penting yang digunakan adalah melalui akulturasi budaya. Apa itu akulturasi budaya? Akulturasi budaya adalah penggabungan ajaran Islam dengan budaya lokal, seperti upacara adat, seni, dan tradisi tanpa menimbulkan konflik budaya. Jadi, jawabannya adalah C. Berdasarkan hal tersebut, strategi dakwah Islam pada masa ini ditandai oleh mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam seni, budaya, dan adat istiadat. Soal ke-8. Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur dan medium seperti perdagangan, pernikahan, dan dakwah para ulama dari Timur Tengah, Gujarat, dan India. Proses penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara bertahap, mulai dari wilayah pesisir hingga ke pedalaman. Berdasarkan informasi tersebut, manakah jalur utama yang berperan penting dalam masuknya Islam ke Nusantara? A. Jalur perdagangan melalui pantai utara Jawa. B. Jalur diplomasi langsung antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan Turki Utsmani. C.
jalur penaklukan militer oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah. D. Jalur perdagangan yang melalui Laut Tengah dan Afrika. Islam masuk ke Nusantara terutama melalui jalur perdagangan internasional yang melibatkan para pedagang Muslim dari Gujarat, Timur Tengah, dan India dengan Sumatera dan Jawa sebagai pintu masuk utama. Jalur ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah pesisir Nusantara. Dan di soal juga sudah disebutkan, proses penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara bertahap, yakni mulai dari wilayah pesisir hingga ke pedalaman. Jadi jawabannya adalah A. Jalur utama yang berperan penting dalam masuknya Islam ke Nusantara adalah jalur perdagangan melalui pantai utara Jawa. Sedikit tambahan informasi. Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur dan berlangsung secara bertahap sejak abad ke-7 Masehi. Ingat ya, jadi jika ada soal kapan Islam masuk ke Nusantara, yaitu abad ke-7 Masehi. Berikut adalah jalur utama penyebaran Islam di wilayah Nusantara. 1. Jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Gujarat, India, Persia, dan Arab berperan besar dalam penyebaran Islam melalui interaksi perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama seperti di Sumatera dan Jawa. Islam secara perlahan masuk ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Pedagang ini membawa ajaran Islam sekaligus membangun komunitas Muslim di daerah pesisir. 2. Jalur pernikahan. Pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal mempercepat proses Islamisasi. Melalui perkawinan, ajaran Islam disebarkan secara lebih efektif ke keluarga dan masyarakat. 3. Jalur dakwah dan ulama. Para ulama dan mubalik yang datang ke Nusantara memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui pengajaran agama di berbagai wilayah. Pesantren menjadi pusat pembelajaran Islam yang melahirkan banyak pemimpin keagamaan. 4. Jalur kerajaan. Beberapa kerajaan Nusantara seperti Samudra Pasai dan Malaka memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Hal ini mendorong proses penyebaran Islam di kalangan masyarakat luas. Jadi, jalur utama penyebaran Islam di wilayah Nusantara ada 4 jalur, yaitu jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur dakwah dan ulama, dan jalur kerajaan. Soal ke-9. Dalam sebuah diskusi, beberapa ahli dan ulama fikih mengemukakan pandangannya tentang bunga bank. Berikut adalah beberapa pendapat yang disampaikan. 1. Ahli A berpendapat bahwa bunga bank merupakan riba yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur eksploitasi terhadap nasabah. 2. Ahli B berpendapat bahwa bunga bank dapat dibenarkan jika digunakan untuk investasi produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Ahli C menegaskan bahwa bunga bank adalah suatu kewajiban yang diperlukan dalam sistem ekonomi modern sehingga tidak sepenuhnya bertentangan dengan syariah. Berdasarkan deskripsi di atas, bagaimana status hukum bunga bank dalam ajaran Islam? A. Bunga bank diperbolehkan jika digunakan untuk investasi yang menguntungkan. B. Bunga bank dianggap riba dan dilarang dalam Islam. C. Bunga bank dapat diterima dalam sistem ekonomi modern tanpa syarat. D. Bunga bank adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam. Berdasarkan 3 pendapat beberapa ahli A berpendapat bahwa bunga bank merupakan riba yang dilarang.
Sedangkan ahli B berpendapat bahwa bunga bank dapat dibenarkan jika digunakan untuk investasi produktif. Dan ahli C menegaskan bahwa bunga bank adalah suatu kewajiban yang diperlukan dalam sistem ekonomi modern, sehingga tidak sepenuhnya bertentangan dengan syariah. Jadi, berdasarkan pandangan ulama fikih dan ajaran Islam, sebenarnya bunga bank diidentifikasi sebagai riba yang dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Meskipun dalam pendapat yang mendukung penggunaan bunga dalam konteks investasi, konsensus umum tetap bahwa bunga bank tidak sejalan dengan prinsip syariah. Jadi jawabannya adalah B. Bunga bank dianggap riba dan dilarang dalam Islam. Soal nomor 10. Terdapat 4 pernyataan. 1. Ahli A berpendapat bahwa memberikan fee kepada seseorang untuk layanan yang diberikan adalah sah selama tidak melibatkan unsur riba dan dilakukan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. 2. Ahli B mengemukakan bahwa fee harus sesuai dengan nilai jasa yang diberikan dan tidak boleh melebihi batas wajar. Jika fee tersebut berlebihan, maka bisa dianggap sebagai eksploitasi. 3. Ahli C menekankan bahwa menerima fee dalam konteks pekerjaan profesional atau layanan tertentu diperbolehkan, asalkan jasa yang diberikan halal dan tidak melanggar prinsip syariah. 4. Ahli D menegaskan bahwa setiap bentuk fee yang didasarkan pada penipuan atau kebohongan adalah haram, meskipun ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan deskripsi di atas, bagaimana status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam? A. Memberikan dan menerima fee diperbolehkan asalkan tidak melanggar prinsip syariah dan sesuai dengan nilai jasa. B. Fee hanya diperbolehkan jika diberikan secara sukarela dan tidak ada kesepakatan sebelumnya. C. Memberikan fee selalu haram meskipun jasa yang diberikan halal. D. Fee hanya sah jika diberikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam adalah A. Memberi dan menerima fee diperbolehkan, asalkan tidak melanggar prinsip syariah dan sesuai dengan nilai jasa. Berikut pembahasannya. Fee sendiri adalah imbalan atau pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atas jasa atau layanan yang telah diberikan. Dalam konteks syariah, status hukum fee sangat penting untuk dipahami agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendapat para ahli dan ulama fikih, ahli A yang sebenarnya adalah Ibnu Qudamah memberikan pendapatnya, memberikan fee kepada seseorang untuk jasa yang diberikan adalah sah selama tidak melibatkan unsur riba dan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Fee harus dibayarkan secara transparan dan adil. Sedangkan ahli B atau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa fee harus sesuai dengan nilai jasa yang diberikan dan tidak boleh melebihi batas wajar. Jika fee yang diberikan berlebihan, hal ini dapat dianggap sebagai eksploitasi dan tidak adil bagi pihak yang menerima. Ahli C, yakni Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, berpendapat bahwa menerima fee dalam konteks pekerjaan profesional atau layanan tertentu diperbolehkan asalkan jasa yang diberikan halal dan tidak melanggar prinsip syariah. Fee menjadi sah jika jasa tersebut jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan menurut ahli D atau Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap bentuk fee yang didasarkan pada penipuan atau kebohongan adalah haram, meskipun ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
Integritas dan kejujuran adalah prinsip utama dalam transaksi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pendapat para ahli dan ulama fikih, status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam adalah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yakni terdapat kesepakatan yang jelas antara pemberi dan penerima fee. Fee yang diberikan harus sesuai dengan nilai jasa yang diberikan dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Jasa yang dilakukan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi harus dilakukan dengan integritas dan kejujuran. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman semua lolos P3K 2024. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.